Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, di kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading ya. Jadi energinya bisa resonate bisa tidak. Itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate berarti energinya memang untuk kalian. Dan apabila tidak resonate maka jangan terlalu dipaksakan ya. Berarti energinya untuk orang lain jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat. Itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Oke? Dan sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Nah, untuk di tema video kali ini adalah siapa cinta sejatimu. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran ingin tahu tentang siapa cinta sejatinya, kira-kira ciri-cirinya seperti apa, tetap terus ikuti pick a card reading kali ini dan jangan di-skip videonya biar teman-teman semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini, oke? Teman-teman juga bisa melihat ya, misalnya di bagian pick a card itu di menit keberapa, kemudian pel ke-1 di menit keberapa, pel kedua dan ketiga seterusnya di menit keberapa. Teman-teman bisa lihat ya, timestamp-nya ada di bawah link deskripsi video ini, oke? Dan saya ucapkan selamat datang kembali di personal reading channel Tarot Trading Indonesia. Pasti kalian ini pada mencari saya gitu. Udah lama banget ya nggak upload video terbaru, nggak update. Dan di kesempatan kali ini saya akan update ya. Jadi memang kemarin tuh lagi banyak urusan, banyak hal yang memang di dunia offline harus saya kerjakan. Cuman mungkin di kesempatan kali ini dan seterusnya alhamdulillah sudah normal kembali ya. Jadi kita lanjut ya. Kita ambil 4 kartu seperti biasanya untuk kartu pembukaan. Dan di sini kita coba ambil 3 kartu sesuai dengan judul tema yaitu siapa cinta sejatimu. Oke. Siapakah cinta sejati kamu? Kita lihat terlebih dahulu. Oke, di sini kartu yang pertama sudah terbuka. Ada kartu The Star. Kita coba lihat dan lihat. Oke. Kita ambil kartu ini ya. Jadi ini kartu yang pertama, kartu yang kedua, kemudian di sini ada kartu yang ketiga. Oke. Nah, oke ya teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, gunakan intuisi kalian, pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika kalian masih bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian sekiranya bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading, jadi teman-teman semuanya bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja, teman-teman memilih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun kartu nomor 2. Sah-sah saja, karena general reading, fun reading, memang terkadang energi kita juga ikut tertumpah di pilihan pile-pile yang lain, jadi nggak apa-apa, oke? Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, teman-teman tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah merasa memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu, oke? Jadi untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada pilihan pel yang pertama, oke?
Dan di sini kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail dan akurat lagi ya. Di sini ada kartu The Star tentang siapakah cinta sejati kamu nanti. Oke, atau mungkin bisa saja saat ini dia memang sudah mendekat. Coba saya lihat terlebih dahulu ya. Oke, di sini ada kartu The Hermit. Kemudian ada juga di sini ada kartu Five of Cup ya. Di sini ada kartu Five of Cup. Kartu yang bagus dengan energi yang positif pula. Oke. Kita coba lihat. Oke, kemudian di sini juga ada kartu Four of Cup. Ada kartu Four of Cup. Oke, kemudian di sini kita ambil kita hanya mengambil 5 kartu, jadi kita hanya mengambil 2 bagian aja. Di sini ada kartu The Magician. Kemudian disusul juga ada kartu Two of Pentacle. Dan di sini coba kita geser ya. Oke, biar teman-teman semuanya juga bisa melihat secara jelas dari visual kartu yang sudah Clarissa tebar. Yes. Nah, di sini sesuai dengan judul tema dan deskripsi yaitu siapakah cinta sejati kamu. Di sini Clarissa melihat bahwa mungkin dari segi ciri fisik ya, mungkin dia bisa seumuran kamu atau kalau tidak dia lebih muda dari kamu. Tetapi perbedaannya memang tidak terlalu signifikan gitu. Walaupun demikian, tapi dia memiliki sisi yang positif ya. Dia mampu bersikap dewasa. Jadi mungkin bagi dia gitu, masalah umur mah bukan bukan jadi jaminan gitu. Terkadang yang usianya jauh lebih tua terkadang masih belum bisa dewasa, dan terkadang pula orang yang mungkin usianya di bawah kita justru mereka bisa berpikir secara dewasa dan bijaksana. Kemudian Clarissa juga melihat ya bahwa orang ini juga memiliki pemikiran masa depan yang cukup cemerlang. Dalam artian tuh apa sih gitu ya, mungkin tuh kayak walaupun dia mungkin dari segi usia dia lebih muda daripada kamu atau mungkin dia seumuran sama kamu, tapi orang ini sudah mampu bisa merancang set plan tentang masa depan yang harus dia hadapi. Selain itu Clarissa juga melihat bahwa dia tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh setia gitu. Setia kenapa? Karena orang ini apabila dia sudah memiliki ikatan gitu, maka orang ini akan membuat sebuah komitmen gitu, dan dimana komitmen tersebut dibuat tidak memberatkan satu belah pihak aja gitu. Jadi bisa dibilang ya komitmen yang dibuat atas kesepakatan berdua antara kamu dan dia. Kemudian Clarissa juga melihat ya bahwa memang orangnya sih bisa dibilang tuh humble, tapi mungkin di awal sih berkesan sedikit cuek ya. Tapi kalau misalnya kamu sudah benar-benar mengenal dia jauh lebih dalam gitu, jauh lebih jauh daripada sebelumnya, kamu akan merasa bahwa dia orangnya menyenangkan gitu. Orangnya menyenangkan, enak diajak ngobrol, enak diajak untuk bicara, enak diajak untuk curhat, enak untuk diajak dalam artian tuh kayak sama-sama meluapkan isi hati satu sama lain. Dia juga tipikal seseorang yang inspiratif menurut saya gitu. Inspiratif tuh apa sih? Ya mungkin basically dia itu dalam artian tuh kayak banyak perjuangan hidup yang sudah dia lewatin gitu. Mulai dari dulu dia mungkin masih masa kecil, sampai masa remaja, sampai dia masa dewasa yang sampai benar-benar mau mencari pendamping hidup gitu. Kamu nantinya itu akan banyak mendengarkan kisah gitu ya. Kisah-kisah inspiratif yang bisa kamu petik gitu dari apa yang dia ceritakan ke kamu. Intinya ya mungkin dari hal itulah yang membuat dia menjadi pribadi yang benar-benar dewasa dan bijaksana. Terus orangnya bisa dibilang di sini tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh orangnya sedikit pemalu sih gitu. Jadi pemalu itu gimana ya? Dalam artian tuh kayak kamu nantinya tuh deket dengan dia gitu, cuman yang kayak rasanya itu gimana ya, kamu akan kayak berputar-putar gitu ya, dalam artian tuh kayak masih
belum menemukan titik terang. Karena apa gitu ya, karena basically dia itu tipikal seseorang yang pemalu gitu. Jadi kalau misalnya masalah yang lain-lain selain masalah cinta, mungkin orangnya percaya diri, tetapi kalau untuk urusan cinta, urusan hati, apalagi dia suka sama seseorang, nah maka dampaknya itu kayak seolah jadi berbelit-belit gitu. Padahal dia sebenarnya suka sama orang, tapi karena dia mungkin orangnya pemalu gitu, ya jadi ya udah gitu, kayak cinta yang terpendam gitu, sampai bener-bener dia ngerasa siap untuk mengutarakan tentang isi hati dia. Jadi di sini buat kamu yang merasa memilih kartu nomor satu, apabila memang kamu saat ini dekat dengan dia gitu, ya kamu banyak-banyak sabar gitu. Tetapi apabila memang waktunya sudah tiba gitu, pasti orang ini tanpa disuruh juga akan mengutarakan tentang isi hati dia yang sesungguhnya terhadap kamu atau orang yang dia sayang. Terus di sini memang orangnya sih, jika bisa dibilang orangnya penyabar gitu, tapi orang ini juga sesabar-sabarnya orang pasti juga ada tuh apa ya namanya titik marahnya gitu. Orang ini ketika marah dia lebih memilih diam dan menyendiri. Itu tandanya dia terjadi sesuatu gitu. Misal mungkin orang ini ada masalah tentang masalah eksternal, intinya tuh kayak masalah di luar hubungan kalian. Pasti dia lebih banyak murung dan diam gitu. Itu ya tandanya kamu sebagai pasangan harus bisa memberikan support dan dukungan gitu. Jangan sampai bener-bener dia itu ngedon gitu. Apalagi kamu menambah daftar masalah di dalam hidupnya. Kalau bisa jangan sampai gitu. Karena takutnya apa gitu. Ya takutnya justru dia bukan malah bahagia, bukan malah seneng, justru malah dia takutnya malah jenuh. Di sini Clarissa juga melihat ya bahwa orang ini tuh hatinya lembut gitu. Hatinya tuh lembut gimana ya? Dalam artian tuh kayak orangnya gampang sakit hati gitu. Jadi buat kamu yang merasa memilih kartu nomor satu, sebisa mungkin harus berhati-hati dalam bertutur kata, karena apabila tidak gitu, salah kata aja bisa menyinggung hati dan perasaan dia. Walaupun mungkin dia seorang laki-laki, dia juga sama. Kalau misalnya dia seorang perempuan, berarti kamu sebagai seorang laki-laki harus bisa menjaga hati dan perasaan dia. Jangan sampai dia terlukai. Karena di sini aku melihat dia tipikal seseorang yang mungkin tuh bisa dibilang tuh gampang baper gitu, atau mungkin tuh kayak gampang merasa sakit hati lah, intinya itu seperti itu. Terkadang ada seorang cowok itu mungkin yang gampang merasa sakit hati, nah dia tipikal seseorang yang seperti itu, tapi hatinya lembut gitu. Lembut tuh dalam artian tuh kayak mungkin ya dia tuh kayak bener-bener bisa menjaga dalam artian tutur kata dia ketika berbicara dengan orang yang dia sayang, berbicara dengan dalam artian tuh orang yang lebih tua gitu. Intinya tuh dia tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh good attitude lah gitu loh. Dalam artian tuh kayak kesopanannya, tutur katanya, cara dia berbicara gitu. Bagaimana cara dia menghargai pasangannya gitu. Terus Clarissa juga melihat ya bahwa di sini akan ada banyak hal gitu ya, pencapaian yang ingin dia capai ketika dia sudah bener-bener jadian atau jalan sama kamu gitu. Misal orang ini tuh tipikal seseorang yang sebenarnya dia itu suka misal gitu ya, kamu diajak keluar sama dia atau merencanakan tentang sebuah liburan kemana gitu. Ini orang tipikal seseorang yang gitu banget gitu. Jadi jangan heran gitu kalau misalnya kamu nantinya itu benar-benar sudah jadian sama dia gitu. Kamu akan banyak hal yang bakalan kalian rancang gitu. Ya mungkin itu adalah salah satu cara dia untuk intinya tuh tidak terlalu terjebak dalam situasi yang serius terus gitu. Terkadang kan kita juga ngerasa monoton ya apabila kita kayak membicarakan masalah cinta yang serius-serius banget gitu. Pasti kita juga bakalan jenuh dengan sendirinya. Nah orang ini tuh cara dia untuk biar nggak bikin hubungan bosen gitu, mungkin tuh kayak kita rencana yuk gitu. Misalnya kita nanti ketemu, kita kemana kek gitu, kemana atau ke tempat yang benar-benar kalian suka gitu. Terus kan saya juga melihat ya bahwa mungkin dia adalah jawaban dari doa-doa kamu selama ini gitu. Karena memang yang kamu harapkan adalah tipikal sosok seseorang yang seperti dia. Dewasa, bijaksana, bagi kamu usia nggak masalah gitu. Yang penting dia bisa ngimbangin kamu. Selain itu, orang ini juga tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh memiliki maksudnya tuh kayak set plan tentang masa depan yang cukup bagus sih, cukup cemerlang gitu. Jadi kayak oke lah gitu, mungkin di saat temen-temennya yang seusia dia gitu, yang masih santai-santaian, yang masih suka main sana sini gitu, tapi kalau dia enggak gitu, dia dalam artian tuh kayak mumpung dia masih muda, mumpung dia masih bisa bertenaga gitu, dia akan bekerja
sekeras mungkin untuk persiapan masa depan yang akan datang. Jadi dia memang tipikal seseorang seperti itu. Terus orangnya juga tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh ketika dia udah marah, ketika dia udah diem, pasti yang bakalan bingung kamu sendiri gitu. Karena memang dia tuh bukan tipikal seseorang yang banyak bicara, bukan tipikal seseorang yang banyak ngomong, tetapi apabila dia udah bener-bener diem gitu dan kamu udah tahu kalau misalnya dia kecewa atau ngerasa marah gitu, pasti yang ngerasa susah kamu sendiri gitu. Karena orang ini tuh bisa dibilang tuh kalau misalnya dia udah bener-bener marah, diemnya udah keluar. Nah, ini bisa dibilang tuh awet gitu. Jadi kayak di sini harus pinter-pinternya kamu bagaimana cara kamu meminta maaf sama dia gitu. Biar masalahnya tuh cepet kelar, cepet selesai. Karena dia memang tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh ketika dia marah dia lebih memilih diam daripada bersuara. Jadi seperti itu. Di sini juga bisa dibilang dia memang tipikal seseorang yang pengikat gitu. Pengikat tuh bukan berarti dia posesif, overprotective, bukan. Tetapi dia memang tipikal seseorang yang kayak gini loh. Apabila dia sudah menemukan tambatan hati dia, maka ya udah gitu. Dia harus bisa menjaga ikatan komitmen yang sudah dia buat. Dia harus menjaga harus bisa melindungi ikatan hubungan yang sudah dia jalin. Jadi seperti itu. Jadi mungkin dia memang lebih bisa dibilang tuh kayak lebih terlihat sisi cemburunya gitu sebelum kamu bisa membandingkan gitu rasa cemburu dia sebelum kamu jadian sama dia dan udah jadian sama dia gitu karena dia basically itu kayak tipe seseorang pengikat tuh seperti apa sih gitu pasti kamu bakalan tahu. Terus dia juga tipikal seseorang yang sedikit romantis tapi nggak lebay gitu. Jadi kayak romantisnya romantis yang wajar gitu. Terkadang kan ada seseorang yang nggak bisa diajak romantis sama sekali. Kalau ini orang sih masih bisa menurut saya gitu. Terus dia juga tipikal seseorang yang terkadang banyak ulah sih gitu. Terkadang itu banyak ulah yang terkadang bisa bikin kamu merasa tersenyum-tersenyum sendiri, merasa bahagia tertawa-tertawa sendiri gitu. Karena mungkin eh, apa ya? hmm, dia ini tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak pinter sih gitu, pinter bagaimana cara tidak membuat hubungan itu merasa jenuh gitu. Dan di sini menurut saya dia hadir di saat kamu memang benar-benar mencari sosok seseorang yang benar-benar bisa membawa kamu ke masa yang akan datang. Jadi bisa dibilang tuh apa sih gitu. Ya mungkin gitu dia datang di saat memang kamu benar-benar cari seseorang yang serius gitu. Yang benar-benar bisa kamu bawa sampai ke jenjang pernikahan, ke jenjang yang lebih serius gitu. Atau setidaknya itu benar-benar apa ya gitu. Dia datang di saat kamu mencari keseriusan, bukan sebuah permainan gitu. Karena basically ya mungkin kamu sudah kayak merasa capek, kamu sudah merasa lelah gitu. Dalam artian harus bermain-main sama urusan cinta karena bukan itu yang kamu harapkan. Yang kamu inginkan hanyalah keseriusan gitu. Jadi dia datang di saat memang kamu mencari seseorang yang benar-benar bisa diajak serius. Seperti itu. Walaupun mungkin di awal gitu kamu di awal dalam artian tuh kayak sebelum dia datang di dalam hidup kamu walaupun nantinya tuh kayak kamu bener-bener udah kayak mau menyerah gitu udah pasrah gitu karena apa gitu ya sebelum kamu ketemu sama dia gitu memang tuh kayak kamu selalu dipertemukan dengan cinta yang gagal gitu manis di awal akhirnya pahit gitu tapi setelah kamu menemukan dia di dalam hidup kamu gitu kamu jadi lebih ada semangat baru, hidup kamu jadi lebih berwarna, kesedihan pun lambat laun bisa terhapuskan karena datangnya dia di dalam hidup kamu. Memang gitu, orang ini di awal tidak terlalu membawa dampak yang signifikan, tetapi seiring berjalannya waktu, ya kamu bisa dalam artian tuh kayak berbahagia secara perlahan gitu loh karena ya bisa dibilang nantinya juga banyak proses yang kalian lewati mulai dari sedih bareng mulai dari seneng bareng gitu banyak hal yang nantinya itu bisa kalian lewati yang nantinya itu akan kalian jadikan sebagai patokan atau dalam artian tuh kayak bener-bener kalian jadikan sebagai pelajaran hidup gitu. Jadi bener-bener dia nantinya tuh hadir di saat kamu memang sedang mencari seseorang yang bener-bener bisa serius sama kamu dan nantinya gitu setelah kamu kayak bener-bener udah kayak ngerasa menyerah nih gitu dalam artinya tuh kayak aku cari-cari kok nggak ada gitu. Nah tiba-tiba nih orang pasti hadir gitu pasti muncul di dalam hidup kamu. Terus orang ini bisa dibilang tuh juga tipikal seseorang yang apa ya
bisa dibilang tuh kayak mampu menenangkan kamu gitu, mampu menenangkan kamu. Menenangkan tuh dalam artian tuh gini, kayak ketika kamu sedang kayak merasa gelisah, sedang panik, sedang nggak tahu arah gitu, ketika kamu dekat dengan dia gitu, entah kenapa gitu, orang ini tuh kayak hadir membawa ketenangan jiwa gitu, walaupun cara yang dia berikan sebenarnya sederhana gitu, tapi dengan adanya dia di samping kamu gitu, kamu seolah-olah itu kayak hidup ini jadi kayak lebih tenang gitu daripada sebelumnya gitu. Dan orang ini juga bisa dibilang ya, orang ini tuh kayak orang yang selalu mengingatkan kamu tentang ibadah, tentang doa, tentang iman gitu. Jadi dia tentang hal-hal yang berbau spiritual. Terus orangnya juga banyak mengajarkan kamu tentang cara bersabar, tentang memaknai arti kesabaran yang sesungguhnya itu seperti apa. Terus juga orang ini bisa dibilang tuh kayak apa ya? Orang yang bener-bener nantinya tuh akan apa ya, bener-bener orang yang memaknai arti keikhlasan yang sesungguhnya gitu, karena Clarissa di sini melihat gitu, walaupun orang ini kamu melihat kayaknya nggak apa-apa gitu ya, kayaknya orangnya baik-baik aja nggak masalah gitu, tapi di balik flashback ke belakang story dia yang saya lihat, banyak kesedihan yang sudah dia lewatin, tetapi orang ini tuh kayak berusaha mengikhlaskan aja gitu. Dia yakin bahwa di balik kesedihan pasti akan ada kebahagiaan. Dan dari sinilah gitu, kamu nantinya tuh akan banyak belajar tentang arti kesabaran, arti keikhlasan dari ini orang gitu. Terus bisa dibilang ya dia hadir itu kayak seolah-olah bener-bener apa ya, ini adalah sebuah keajaiban dari Tuhan yang memang diturunkan untuk ngejaga kamu, untuk membahagiakan kamu, untuk apa ya, bener-bener bisa apa ya, dalam artian tuh ini adalah momen yang memang kamu cari gitu. Jadi dia datang itu bener-bener yang kayak kayak sebuah keajaiban yang memang datang dari Tuhan gitu, yang benar-benar datang dari Tuhan. Terus di sini nantinya kamu juga akan apa ya, dalam artian tuh akan mempertimbangkan dia lebih jauh lagi gitu. Dan sekarang kita lanjut lagi. Tadi maaf sempat terjeda. Oke, untuk readingannya menggunakan kartu yang selanjutnya menggunakan Oracle. Oke. Kita coba lihat terlebih dahulu. Yes. Di sini ada kartu Heal from Heaven. Kemudian ada kartu spiritual Spread Your Wings, dan ada kartu Breathe. Kemudian disusul juga ada kartu Clear Chalk Nines. Dan di sini kita coba ambil satu, ada kartu Angel Therapy. Oke. Kita geser biar teman-teman juga bisa melihat secara jelas visual dari kartu yang sudah Clarissa tebar. Oke. Di sini sesuai dengan judul tema dan deskripsi siapa cinta sejati kamu. Oke. Jadi sambungan video tadi ya. Di sini aku melihat bahwa setelah kamu nantinya benar-benar mempertimbangkan dia untuk kamu jadikan sebagai pendamping hidup, ya bisa dibilang ini adalah sebuah kabar baik dari surga. Artinya apa gitu? Ya bisa dibilang tuh orang yang selama ini kamu cari ternyata sudah ada di hadapan kamu. Dia yang memang selama ini kamu damba-dambakan gitu, ternyata hadir juga di dalam kehidupan kamu. Setelah kamu benar-benar kayak udah kayak ngerasa menyerah nih gitu, benar-benar kayak kamu udah merasa putus asa melalui proses kegagalan berkali-kali gitu, ternyata Tuhan masih sayang dan peduli terhadap diri kamu. Artinya apa gitu? Ya akhirnya kamu bisa dipertemukan dengan seseorang yang memang kamu harapkan seperti dia. Selain itu, kamu juga mulai bisa bernafas apa ya, dalam arti bisa lebih terbang bebas, lebih bernafas secara bebas gitu setelah hadirnya dia di dalam hidup kamu. Karena mungkin sebelum hadirnya dia, kamu merasa banyak tertekan, banyak merasa khawatir, banyak merasa kecemasan. Tapi setelah dia benar-benar hadir di dalam hidup kamu, akhirnya kamu merasakan sebuah kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasannya sesungguhnya itu apa gitu? Ya yang semula kamu kayak masih banyak galaunya, masih merasa murung, banyak sedihnya, setelah hadirnya dia, ya kamu jadi kayak merasa mendapatkan nafas baru.
Terus, walaupun mungkin dari segi usia dia bisa lebih muda atau bisa seumuran sama kamu, tapi saya percaya bahwa dia bisa seseorang yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, dia seseorang yang bisa berpikir bijaksana, dan dia tipikal seseorang yang tahu konsekuensi atas apa yang akan dia lakukan. Jadi kamu jangan meragukan dia gitu. Mungkin apabila dia memang lebih muda dari kamu jangan berpikir ah ini orang kayaknya masih belum bisa bertanggung jawab nih gitu. Ini orang masih belum bisa menjaga komitmennya nih. Jangan salah. Justru terkadang orang yang usianya lebih muda dari kita dan kita lebih tua dari dia, dia memiliki rasa tanggung jawab yang sangat tinggi. Aku harus bisa belajar lebih dewasa lagi untuk mengimbangi pasangan saya gitu. Terkadang seperti itu, justru malah biasanya yang lebih tua biasanya mereka mentang-mentang gitu, mentang-mentang dia mungkin lebih dewasa, lebih lebih tua, lebih tahu dunia lebih dahulu gitu. Ya dia biasanya tuh kayak membenarkan diri dia sendiri tanpa tanpa mendengarkan bagaimana penjelasan dari kamu. Selain itu, kamu tenang gitu. Walaupun mungkin antara kamu dan dia terhalang ruang jarak dan waktu, tapi Clarissa percaya apabila memang waktunya sudah tiba, pasti kalian akan dipertemukan pada sebuah momen yang benar-benar indah gitu. Pada momen yang benar-benar apa ya, membahagiakan, situasinya mendukung, terus juga intinya itu momen yang bener-bener bisa bikin kalian tuh merasa apa ya, merasa sangat romantis, hipnya itu kayak bener-bener merasa bahagia gitu. Jadi kayak bertemunya di saat waktu yang tepat gitu. Terus di sini kamu setelah hadirnya dia di dalam hidup kamu nggak perlu merasa bahwa diri kamu saat ini sendiri lagi gitu. Karena selain Tuhan, ya ada seseorang yang benar-benar Tuhan kirimkan untuk kamu untuk selalu mendampingi kamu di saat situasi apapun, baik kamu senang maupun kamu sedih maupun kamu cemas. Saya yakin apabila dia memang cinta sejati kamu, pasti orang ini bakalan selalu ada di samping kamu. Walaupun jarak memisahkan kalian, tapi itu bukan penghambat utama. Yang penting ya ikatan hati akan terus selalu ada. Jadi seperti itu. Dan di sini kita coba lihat juga. Di sini kita coba terlebih dahulu lihat. Kita ambil 5 kartu ya. Oke, di sini Five of Wands, kemudian ada kartu Four of Pentacles, dan di sini ada kartu Four of Wands. Terus di sini ada kartu The Empress. Dan di sini ada kartu Knight of Cup. Oke, ini kita clear up terlebih dahulu. Yes. Di sini aku melihat walaupun tantangan kalian buat bersatu bisa dibilang juga ujiannya cukup besar. Dalam artian ya setiap hubungan pasti akan ada ya titik gejolaknya, akan ada titik bahagianya. Tapi Clarissa percaya karena kekuatan cinta kalian yang sama-sama besar, kalian akan bisa sama-sama melewati. Walaupun terkadang salah satu pihak di antara kalian harus merasa tersakiti, terkadang harus selalu mengalah, harus selalu apa ya, dalam artian tuh benar-benar bisa ngerti gitu. Terkadang ada salah satu pihak di antara kalian yang merasa sedih gitu. Tapi ya itu namanya indahnya cinta gitu. Cinta kalau misalnya hubungan, kalau misalnya lempeng-lempeng aja ya rasanya kayak
kurang warna gitu. Tapi justru dengan adanya sebuah problem itu ditantang, bener-bener kayak kalian tuh ditantang bagaimana cara kalian bisa mempertahankan dan mempertahankan sebuah hubungan dan mempertanggungjawabkan gitu atas segala apa yang terjadi. Jadi walaupun nantinya sebesar apapun problemnya pasti kalian berdua bisa melewati karena ya cinta kalian yang sama-sama besar, sama-sama kuat. Kemudian Clarissa juga melihat bahwa momen bahagia tersebut akan datang apabila kalian berdua benar-benar sudah merasa siap. Karena Clarissa melihat di sini salah satu pihak sudah merasa siap, tapi salah satu pihak gitu kayaknya masih belum merasa yakin, bukan belum merasa yakin sih, tapi kayak belum merasa kurang siap gitu. Entah mungkin karena finansial, entah karena kesiapan diri dan sebagainya gitu. Yang jelas apabila memang momennya sudah tiba gitu, saya yakin bahwa kebahagiaan yang kalian inginkan pasti akan kalian dapatkan apabila memang Tuhan sudah mengizinkan. Terus aku paham bahwa kamu memang tipikal seseorang yang terkadang itu ada sedikit rasa cemburu. Tapi nggak apa-apa, cemburu buta artinya kamu sayang sama dia, kamu cinta sama dia. Asalkan kecemburuan tersebut masih dalam ambang batas yang normal. Dan di sini buat kamu tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir gitu. Karena bagi dia gitu, kamu adalah apa ya, dalam artian tuh tuan putri di dalam hatinya. Jadi buat kamu sih nggak perlu terlalu cemas gitu, karena di sini aku melihat kesungguhan dia seperti apa, keniatan dia seperti apa, tekad dia seperti apa gitu. Jadi ya buat kamu, dia bisa percaya sama kamu, kamu juga harus bisa memberikan kepercayaan dari dia. Intinya itu saling percaya satu sama lain. Dan di sini apabila memang benar-benar apa ya, dalam artian apabila memang kamu benar-benar sudah terikat dalam ikatan tali pernikahan, ya kamu akan dalam artian tuh benar-benar bisa memaknai rasa kepercayaan yang sesungguhnya. Karena di sini aku melihat ya bahwa memang keinginan dia itu setelah mungkin kamu dan dia sudah terikat dalam ikatan tali pernikahan, dia memberikan semua kepercayaan dia untuk kamu dan kamu harus bisa memberikan semua kepercayaan kamu untuk dia. Dan di sini untuk masalah hati juga sama gitu. Sepertinya tuh kalau masalah kesetiaan gitu, orang ini tuh kayak sudah melimpahkan semua cinta dan kasih sayangnya ke kamu. Jadi kamu walaupun paham gitu, walaupun terkadang kamu ada sisi cemburunya, ya sebisa mungkin lambat laun dihilangkan gitu. Karena apabila kita terlalu terus-terusan cemburu, terlalu terus-terusan posesif gitu, bukan kebahagiaan yang kita dapatkan, tetapi takutnya kesedihan di kemudian hari. Jadi ya nggak apa-apa sih, asalkan cemburunya cemburu dalam kode etik yang benar-benar wajar gitu. Tapi kalau udah keterlaluan jangan gitu, bukan malah nyaman, nanti takutnya malah jenuh. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita coba ya reading buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 2. Jadi mudah-mudahan buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 1 bisa dipahami ya. Dan apabila mungkin kalian ada sesuatu yang ingin ditanyakan, kalian bisa berkomentar sebanyak-banyaknya di bawah video ini ya. Oke, dan sekarang kita coba lanjut untuk teman-teman semuanya yang memilih kartu number 2 atau kartu yang nomor 2 di sini. Oke, coba Clarissa ambil. Yes, ini kita tutup terlebih dahulu. Dan kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail dan akurat lagi, yaitu tentang siapa sih cinta sejati kamu. Oke, tentang siapakah cinta sejati kamu. Siapakah cinta sejati kamu? Oke. Kita hanya mengambil 5 kartu untuk mewakili apa ya, dalam artian tuh untuk tiap decknya. Jadi kita hanya mengambil 5 kartu. Oke. Di sini ada kartu Sikofon. Kemudian ada kartu, ada 2 one ya di sini, Sikofon, Nine of Wands. Kemudian di sini ada kartu Queen of Cup. Dan Clarissa lihat di sini ada kartu Knight of Wands. Disusul juga ini. Yes. Ada kartu Three of Cup. Yes. Oke.
Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, siapa sih cinta sejati kamu gitu ya? Siapa cinta sejati kamu? Eh di sini Clarissa melihat ya, yang jelas mungkin dari segi ciri fisiknya, orangnya lebih tua dari kamu, dalam artian tuh lebih tua ya, bisa perbedaannya sedikit, bisa perbedaannya banyak gitu. Yang jelas walaupun usia dia lebih dewasa dari kamu, tapi saya yakin bahwa orang ini bisa mengimbangi kamu gitu. Jadi kamu jangan salah gitu, wah perbedaan aku dan dia kayaknya jauh gitu, wah nih orang kayaknya nggak bisa ngimbangin aku deh. Jangan salah gitu, justru orang ini tuh kayak walaupun perbedaan usia kalian dia lebih dewasa, tapi orang ini tuh kayak bisa beradaptasi dengan kamu. Terus Clarissa juga melihat dia memang tipikal seseorang yang bisa dibilang pendiam, cuek, diam, kayaknya sih dingin gitu. Tapi kalau misalnya kamu sudah tahu tentang isi hati dia, dia orangnya asik kok gitu. Orangnya bener-bener bisa bikin kamu ngerasa tenang, orangnya bisa bikin kamu merasa bahagia, bahkan bisa dibilang kamu nantinya akan sering merindukan dia. Walaupun ya bisa dibilang dia tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak lebih banyak bicaranya kamu deh gitu. Tapi orang ini tuh tipikal seseorang yang memiliki simpati dan kepedulian yang sangat tinggi terhadap pasangannya. Misal kamu sedang sedih, sedang apa, justru dia orang yang paling peka gitu. Pasti dia akan tanya sama kamu gitu, kamu kenapa, kok nggak kayak biasanya. Pasti dia seperti itu. Terus orangnya sih memang bisa dibilang tuh energi apa ya, dalam artian tuh energi membawa kedamaiannya tuh sangat tinggi gitu. Entah kenapa di saat kamu gusar, gelisah, galau gitu, kamu berusaha menceritakan sama dia, pasti kamu mendapatkan solusi yang tepat dan membuat hati kamu jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Mungkin karena juga dari segi usia dia lebih dewasa gitu. Jadi intinya tuh kayak dia lebih memiliki pengalaman hidup jauh lebih banyak daripada kamu. Terus Clarissa juga melihat dia memang tipikal seseorang yang rendah hati, rendah hati. Misal dia mungkin tuh kayak memiliki segalanya, atau jika tidak gitu ya, dia tuh orangnya mungkin mampulah gitu. Tapi orang ini tuh tidak ingin sekali gitu ya menunjukkan apa yang dia punya. Karena dia berpikir apa yang dia punya saat ini hanyalah titipan Tuhan. Jadi menurut saya ya dia walaupun punya segalanya, tapi dia berusaha dalam artian tuh kayak sesederhana mungkin gitu. Terus orangnya juga bisa dibilang tuh mapan. Terus orangnya juga memiliki mungkin tuh pandangan masa depan yang cukup bagus. Mungkin walaupun kamu saat ini kenal dia, dia masih bukan apa-apa gitu. Tapi suatu saat, di saat kamu nantinya itu sudah menikah sama dia gitu, kamu akan menjadi orang yang bisa dibilang tuh apa ya, berhasil gitu. Karena apa? Ya dibalik perjuangan dia gitu, ada seseorang yang mendukung, yang selalu mendukung di samping dia. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya masalah kesuksesan, nanti akan ngikutin kamu secara sendirinya. Terus orangnya juga suka berbaur dengan alam. Berbaur dengan alam tuh apa gitu, kamu salah apabila mungkin tuh kayak memiliki planning ingin jalan sama dia tuh mungkin ke mall gitu. Kamu salah, dia tuh tipikal seseorang yang suka dengan alam terbuka, mungkin pantai, mungkin pegunungan, mungkin intinya tuh yang berbau dengan alam. Dia suka traveling, jadi seperti itu. Terus Clarissa juga melihat bahwa orang ini juga memiliki pendirian gitu. Dalam artian tuh terkadang ada seseorang tuh yang kayak nggak punya pendirian gitu. Ikut arus angin sana, dia ikutnya ke sana, ikut arus angin sini, dia ikutnya ke sini gitu. Tapi kalau orang ini dalam artian itu memiliki pendirian. Jadi apa yang dia buat sesuai dengan prinsip hidup dia, ya dia nggak bakalan terpengaruh gitu. Dia bakalan menggunakan prinsip hidup dia sendiri gitu. Jadi nggak bakalan terpengaruh sama orang lain. Sekalipun mungkin ada yang berusaha memecahkan hubungan kalian gitu. Kalau misalnya orang ini tidak akan percaya semudah itu. Jadi kayak bener-bener kalau misalnya orang ini belum melihat fakta jelas bukti secara nyata dengan kepala dia sendiri, ya orang ini nggak bakalan langsung dicerna gitu. Tetapi dia filter terlebih dahulu, benar tidak kebenarannya gitu. Terus orangnya bisa dibilang apa ya? Mungkin aku di sini melihat dia tuh lebih ke apa ya, mungkin tuh kayak elegan gitu. Orangnya sih elegan, simple tapi elegan. Intinya tuh kayak nggak terlalu banyak gaya gitu, nggak terlalu banyak gaya, tapi apapun yang dia pakai tuh kayak simple pas gitu. Terus orangnya juga nggak banyak nuntut gitu, nggak banyak nuntut tuh kayak kamu harus gini dong, kamu harus itu, kamu harus gini, kamu harus itu, enggak gitu. Jadi dalam artian tuh kayak harapan dia cuma kamu menjadi pribadi semakin hari semakin baik aja daripada sebelumnya, dan tanpa paksaan dari dia gitu.
Dan Clarissa melihat bahwa orang ini memiliki satu tujuan yang fokus sih gitu. Memiliki satu tujuan yang fokus. Dalam artian tuh apa? Ya misal orang ini tuh kayak bener-bener sudah ketemu sama kamu, sudah bener-bener ketemu sama cinta sejatinya gitu. Maka ya walaupun kamu belum di apa ya, dalam artian tuh kayak belum dilamar sama dia, belum ditanyain sama dia gitu. Tapi orang ini tuh kayak sudah memikirkan gitu. Oke, kamu adalah orang yang memang selama ini aku cari gitu. Berarti kamu akan dipertimbangkan di dalam hidup dia untuk dijadikan sebagai calon pendamping hidupnya gitu. Lalu kapan nih waktunya gitu? Kok aku udah lama nih sama dia tapi kok belum ditanyakan gitu. Ya apabila memang waktunya sudah tiba gitu. Bisa dibilang apabila memang kamu sudah bertemu sama dia gitu. Ya tinggal selangkah lagi gitu. Tergantung kalian gitu, bisa bersabar apa tidak melewatinya. Terus di sini Clarissa juga melihat bahwa orang ini tuh tipikal seseorang yang mungkin memiliki sisi intuitif yang sangat tinggi. Jadi kayak orang ini tuh susah untuk dibohongin deh gitu. Bisa dibilang ya sebohong-bohongnya kamu gitu. Pasti dia bakalan tahu gitu. Sejujur-jujurnya kamu, ya pasti dia bakalan tahu. Karena dia tipikal seseorang yang tidak mudah untuk dibohongi. Karena mungkin orang ini memiliki sisi intuitif yang sangat tinggi. Sisi intuitif tuh yang sangat apa sih gitu? Ya orang ini tuh kayak memiliki kepekaan yang bisa dibilang kepekaan dia tuh kayak nggak dimiliki orang lain gitu loh. Mungkin ketika kamu kenapa-napa, ya dia pasti juga ngerasa gitu. Apabila kamu kayak bohongin dia gitu, ya dia pasti ngerasa bahwa kamu berbohong sama dia gitu. Karena orangnya memiliki sisi intuitif yang sangat tinggi. Terus orangnya juga tipikal seseorang yang sabar, tegar, terus juga orangnya memiliki sisi ketegasan gitu. Jadi orang ini tuh kayak bukan cuma apa ya, dalam artian tuh bukan cuma usianya aja dewasa gitu, bisa dibilang usiaku nih dewasa gitu, tapi hatinya gitu masih childish, masih anak-anak gitu. Kalau orang ini sih tidak gitu. Menurut saya dia yang akan jadi cinta sejatimu adalah dia yang benar-benar selain dia dewasa tapi dia bisa memaknai arti kedewasaan yang sesungguhnya gitu. Mulai dari sifat, perilaku dan tingkah dia gitu. Terus orangnya nggak bisa terlalu romantis, tapi apabila waktunya romantis juga bisa diajak romantis gitu. Terus di sini Clarissa melihat dia kayak apa ya, dalam artian tuh kayak ngomongnya jarang gitu tapi bisa dibilang tuh kayak eh lebih apa ya, lebih banyak senyum sih gitu, tersenyum tau gak sih gitu. Jadi kayak ngomongnya jarang, ketika kamu ngomong apa gitu, ada apa pasti dia senyum gitu, ngerasa senyum. Terus orangnya bisa dibilang tuh banyak seseorang tuh yang kayak merasa kagum sama dia. Kagum atas pencapaian dia, kagum atas mungkin tuh perilaku dia, kagum atas sifat dia gitu. Jadi kayak banyak orang yang ngerasa apa ya, respect sama dia gitu. Terus orangnya apa ya di sini? Lisa melihat bahwa orang ini tuh kayak memiliki tujuan hidup yang tepat gitu. Tujuan hidup tuh apa sih gitu? Ya terkadang seseorang itu yang kayak dia ada keinginan menikah, tapi dia nggak tahu tujuan hidup dia setelah menikah. Tapi kalau orang ini tuh kayak bener-bener udah tahu gitu. Jadi kayak apa nih yang harus saya lakukan setelah saya menikah, setelah saya punya anak, setelah saya mungkin tuh kayak bener-bener sudah tua nanti gitu. Jadi kayak orang ini tuh sudah memiliki planning akan apa ya, dalam artian tuh masa depan yang harus dia jalani gitu, dan apa yang harus dia lakukan dia benar-benar udah tahu. Terus dia juga tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh dia juga suka berjuang, dia suka diperjuangkan gitu. Jadi misal gitu ya, dia memperjuangkan kamu gitu, ya berarti dia juga suka gitu kamu perjuangkan. Jadi nggak cuma dia aja yang berjuang untuk kamu gitu, tapi dia juga suka untuk diperjuangkan. Dan apabila dia kayak merasa apa ya, energi memperjuangkan dan sama-sama diperjuangkan tuh sama-sama kuat gitu, pasti kamu merasa ya, dalam artian tuh kayak menjalani hubungan dengan dia itu kayak seolah-olah itu kayak menikmati perjalanan cinta yang sangat indah, menikmati perjalanan cinta yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Terus walaupun saat ini gitu ya, walaupun saat ini mungkin kamu ada ya sisi rasa takut gitu. Sisi rasa takut tuh dalam artian tuh kayak terkadang itu gini,
bener gak sih gitu, nih orang itu bener-bener bisa dipercaya omongannya, nih orang bisa bisa nggak gitu bener-bener bisa mewujudkan komitmen yang sudah dia buat. Walaupun kamu ada sisi khawatir, cuman saya yakin bahwa dia nantinya akan peka dengan sendirinya kok gitu. Dia nggak banyak ngomong tapi cukup dia lakukan dengan tindakan, dengan harapan ya kamu bisa yakin gitu bahwa dia berbeda dari apa yang kamu perkirakan. Terus di sini hmm, dia juga orang yang perasaannya itu bisa dibilang tuh cukup peka gitu. Cukup peka itu apa sih gitu? Apabila mungkin mood kamu sedang nggak stabil gitu, apabila mood kamu sedang nggak stabil, pasti orang ini tuh kayak lebih peka. Jadi kayak mungkin tuh dia biasanya udah diem gitu, tapi dia lebih banyak diem gitu. Bukan berarti dia ada something sama kamu, bukan. Tetapi orang itu kayak lebih menghindari terjadi keselisih pahaman aja. Terus aku juga melihat ya bahwa orang ini tuh kayak tidak ingin menjalani sesuatu itu dengan tergesa-gesa atau terburu-buru gitu. Misal ya dia sudah menemukan kamu gitu, tapi orang ini tuh kayak gak ingin lah langsung langsung tuh kayak cepet-cepet nikahin kamu, ngelamar kamu dan sebagainya. Karena orang ini tuh tipikal seseorang yang sangat menghargai setiap proses gitu. Jadi ya udah deh gitu. Semakin lama semakin indah, semakin lama cintanya juga semakin kuat gitu. Semakin lama juga akan semakin tahu tentang karakter dan keinginan masing-masing gitu. Jadi orang ini tuh kayak bener-bener apa ya, menikmati setiap proses yang sudah diberikan Tuhan. Jadi seperti itu. Jadi kayak nggak ingin lah langsung. Terkadang kan ada seseorang itu yang kayak bisa dibilang tuh kayak pikir carry lah gitu. Kalau orang Jawa itu bilangnya pikir carry. Dalam artian tuh kayak pikir belakangan gitu. Yang penting nikahnya dulu. Oh, kalau orang ini tidak gitu. Tapi bener-bener kayak nikmati aja setiap proses yang terjadi gitu, karena dia berpikir semakin lama cintanya itu akan semakin kuat gitu, semakin lama juga akan semakin tahu tentang apa harapan masing-masing, tentang apa keinginan masing-masing gitu, daripada terlalu terburu-buru yang artinya tuh kalian sejatinya itu masih tahu tentang diri masing-masing tuh dari segi permukaannya aja, belum tahu tentang sisi buruknya. Alhasil nanti setelah menikah kecewa di kemudian hari. Nah, daripada seperti itu, ini orang prinsipnya ya udah gitu, nikmati aja perjalanan kedekatan cinta antara kamu dan dia. Jadi seperti itu. Terus orangnya juga tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak dia paling nggak suka deh, dalam artian tuh kayak kamu menganggap bahwa cinta dia ke kamu itu hanya main-main atau dipermainkan, pasti dia bakalan ngambek gitu. Kenapa gitu? Ya karena orang ini memiliki kesungguhan hati. Tahu nggak, orang yang benar-benar niat kesungguhan hati, ternyata dituduh yang enggak gitu. Ah, cintanya kamu itu ke aku palsu, cintanya ke aku itu kurang gitu. Pasti dia bakalan ngerasa marah gitu. Karena apa? Ya bisa dibilang tuh kayak orang ini tuh, cintaku ini ke kamu ini cinta yang nggak main-main gitu. Lalu kenapa gitu masih kamu ragukan, masih kayak kamu merasa aku ini bukan orang yang bagus, orang yang baik untuk kamu gitu. Pasti dia bakalan marah gitu. Karena apa? Ya cinta yang dia berikan ke kamu ini cinta yang sungguh-sungguh gitu, bukan cinta yang penuh dengan kepalsuan. Jadi seperti itu. Oke, terus kita lanjut untuk deck kartu yang selanjutnya ya. Kita coba lihat. Tuh, kartu yang selanjutnya kita menggunakan kartu Oracle, yaitu tentang siapa sih cinta sejati kamu. Oke. Kita hanya mengambil 5 kartu untuk mewakili beberapa pertanyaan di sini. Kartu yang pertama ada kartu Comfort, kemudian kartu yang kedua di sini ada kartu Breathe, kartu yang ketiga ada kartu Clairsentience, dan di sini ada kartu yang keempat ada kartu Passion. Kemudian disusul juga kartu yang kelima ada kartu Angel Therapy. Jika dilihat dari kartunya, bisa dibilang tuh kayak orang ini tuh orang yang benar-benar paling bisa bikin kamu ngerasa nyaman. Walaupun kedekatan kalian tuh kayak bisa dibilang tuh belum cukup lama, belum cukup sepanjang kisah kisah Juliet, apa si Romeo dan Juliet gitu. Tapi benar-benar kamu merasa bahwa kamu mendapatkan sebuah kenyamanan yang sesungguhnya tuh dari ini orang gitu. Terus walaupun mungkin di awal kamu kurang begitu yakin bahwa dia adalah sosok seseorang yang benar-benar kamu cari, atau sosok seseorang yang bisa diajak serius, yang bisa diajak untuk komitmen, tapi lambat laun kamu bisa melihat kok gitu bagaimana niat dia, bagaimana kesungguhan dia untuk apa ya, mendapatkan cinta dan hati kamu gitu. Terus di sini
bisa dibilang tuh cinta dia ke kamu ini nggak akan pernah padam. Artinya semakin lama semakin kuat, semakin lama akan semakin indah. Karena seperti yang saya bilang tadi, basically-nya orang ini tuh tidak ingin terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan atau sikap atau tindakan gitu. Makanya kamu jangan heran gitu apabila mungkin tuh kayak kamu rasa nih orang kok lama banget ya, kita menjalin hubungan ini udah lama tapi kok orang ini tuh kayak masih belum mungkin tuh kayak ngajak kamu ke jenjang yang serius gitu. Tenang gitu. Jadi kayak di sini nih bener-bener peran kesabaran kamu yang harus dikerahkan, karena apabila kamu salah dalam menyikapi ya hubungan ini nggak bakalan bisa lanjut gitu. Jadi nanti apabila memang waktunya sudah tiba gitu, momen yang kamu tunggu-tunggu pasti akan datang juga gitu. Tapi semakin lama kamu memikirkan, pasti prosesnya bahkan semakin panjang. Tetapi apabila kamu bisa menikmati dengan ikhlas, bisa menikmati dengan kebahagiaan, kamu nggak akan merasa gitu bahwa ternyata wah kita ini kenal udah lama ya gitu, dan kita ini gini tiba-tiba kita bentar lagi tuh kayak udah merit gitu. Pasti kamu nggak bakalan ngerasa gitu, daripada yang kayak kamu menghitung hari, menghitung menit, jam gitu, pasti bakalan terasa lama gitu. Terus juga di sini untuk masalah mungkin ya namanya setiap manusia gitu pasti juga ada perbedaan gitu, tapi di sini Clarissa melihat bahwa lebih banyak kesamaan kok gitu, kesamaan antara kamu dan dia gitu ya. Jadi walaupun ada perbedaan tapi lebih banyak kesamaannya gitu. Yang jelas kalian berdua akan sama-sama bisa mengimbangi satu sama lain. Terus di sini Clarissa melihat ya bahwa di sini tuh kayak bener-bener kamu akan merasakan gitu ya, merasakan ketenangan yang sesungguhnya, merasakan dicintai yang sesungguhnya, merasakan diperjuangkan yang sesungguhnya, merasakan mendapatkan cinta yang utuh gitu ya, datang dari ini orang gitu. Karena kamu pun juga bisa merasakan gitu sebelum-sebelumnya dan masa di saat kamu sama dia gitu, mana orang yang bener-bener bisa diajak untuk serius dan mana orang yang bener-bener bisanya hanya main-main aja. Disinilah kamu nantinya itu bener-bener akan merasa yakin dengan sendirinya bahwa dia adalah orang yang tepat untuk kamu jadikan sebagai pendamping hidup kamu. Jadi seperti itu. Terus di sini kita lihat juga untuk kartu tarot versi yang selanjutnya. Oke. Siapa cinta sejati kamu? Yes, kita di sini ambil satu. Ada kartu The Priestess. Dan di sini ada kartu Knight of Pentacle. Kemudian ada kartu Ace of Cup. Di sini juga ada kartu Nine of Pentacle. Dan ada kartu juga The Empress. Wow, kartunya sih hampir sama ya. Oke. Di sini Clarissa melihat ya, bisa dibilang tuh kayak orang ini adalah seseorang tuh yang kayak intinya tuh kayak memegang kendali keras hati kamu gitu. Jadi kayak bisa dibilang tuh apabila mungkin gitu kamu terjadi sesuatu sama dia gitu, misal kamu ngambek-ngambekan sama dia, misal kamu marah-marahan sama dia gitu ya, bisa dibilang tuh kayak apa ya, intinya tuh kayak yang mempengaruhi segalanya itu adalah dia gitu. Jadi kayak bisa dibilang tuh yang ngerasa nggak enak hati, yang merasa kayak ada yang berbeda gitu. Dalam artian tuh kayak semuanya itu tergantung dari diri dia gitu. Kalau misalnya dia cepet-cepet memaafkan, cepet-cepet bisa diajak untuk kembali gitu, ya pasti kamu bisa bisa merasa tenang kembali gitu. Karena itu kayak intinya gitu ya. Intinya tuh kayak pemegang hati kamu itu adalah dia. Yang megang hatinya kamu itu cuma dia. Jadi seperti itu. Terus di sini apa ya? Sesuatu yang besar itu akan datang apabila memang Tuhan sudah mengizinkan gitu. Jadi kayak seberapa keras gitu kamu berusaha memaksa dia untuk cepet-cepet ngajak kamu ke jenjang yang lebih serius gitu, cepet-cepet ngajak dia untuk merit gitu. Tapi kalau memang Tuhan belum mengizinkan gitu, ya bisa dibilang tuh kayak kalian gak akan bisa bersatu gitu. Tapi lebih baik gitu, yang harus kamu lakukan adalah kamu harus berdoa yang terbaik untuk keutuhan hubungan kalian gitu. Karena di sini yang saya lihat ada kartu Ace of Cup. Ace of Cup menggambarkan tentang pencapaian keinginan dari diri kamu, keinginan dari diri dia gitu.
yang sebenarnya tuh antara kamu dan dia sama-sama gitu, memiliki sama-sama satu tujuan, yaitu bisa membawa hubungan ini sampai ke jenjang yang lebih serius. Dan di sini percaya bahwa nanti apabila memang Tuhan sudah mengizinkan dan momen bahagia tersebut sudah tiba, kamu akan menjadi orang yang paling bahagia. Artinya tuh apa? Ya bisa dibilang setelah kamu melewati beberapa kesedihan, setelah kamu melewati beberapa proses yang panjang, ya ternyata kamu masih diizinkan sama Tuhan untuk berbahagia. Dan disinilah gitu, kamu nantinya tuh harus bisa banyak mengucap syukur terhadap Tuhan gitu, karena segala sesuatu yang terjadi nantinya gitu semuanya juga atas izin Tuhan. Dan di sini Clarissa melihat ya bahwa dalam artian tuh gini, sabar buahnya indah gitu, asalkan kamu benar-benar bisa ikhlas dan memaknai makna kesabaran yang sesungguhnya gitu, kamu akan menjadi seseorang yang paling beruntung. Jadi terkadang ada seseorang tuh yang kayak merasa aku udah banyak bersabar nih, aku udah banyak apa nih gitu, buktinya kamu masih protes, buktinya kamu masih mengeluh, buktinya kamu masih ada gejolak. Intinya ya kamu belum bisa memaknai tentang kesabarannya sesungguhnya. Orang sabar tuh seperti apa? Ya walaupun banyak rintangan, banyak hambatan gitu, kalian hanya bisa dalam artian tuh kayak berdoa. Mungkin apabila kalian yang muslim banyak istighfar, terus banyak menyerahkan diri sama Tuhan, itu adalah makna kesabaran yang sesungguhnya. Dan apabila kalian bisa memaknai kesabaran yang sesungguhnya gitu, maka tidak mustahil gitu di masa yang akan datang, walaupun saat ini kamu belum merasa bahagia, kebahagiaan tersebut akan datang apabila memang waktunya sudah tiba bersama orang yang kamu sayang. Jadi seperti itu. Oke, dan sekarang kita lanjut lagi buat teman-teman semuanya yang memilih kartu number 3 atau kartu yang terakhir. Di sini ada kartu Four of Cup. Kita ambil ya kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail dan akurat lagi. Oke. Siapa cinta sejati kamu? Oke, satu kartu sudah terbuka di sini, berarti ada informasi yang terkuat. Oke. Kartu yang pertama, kartu yang kedua, kartu yang ketiga. Di sini ada kartu Two of Wands, ada kartu The World. Dan di sini juga ada kartu ini ya, Six of Wands, Six of Swords ya, bukan Six of Wands, 6 pedang. Oke, kita geser terlebih dahulu. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu siapakah gitu ya cinta sejati kamu. Di sini Clarissa melihat ya, cinta sejati kamu mungkin dari segi fisik dia bisa lebih muda, dia bisa lebih tua, bisa perbedaannya jauh, bisa perbedaannya tidak. Yang jelas mungkin dari segi general ya, di sini Clarissa melihat bahwa mungkin kamu nggak akan menyangka gitu, di balik kesedihan ternyata ada kebahagiaan. Artinya tuh apa? Ya mungkin tuh kayak orang ini nantinya tuh kayak bener-bener sering deh gitu, dalam artian tuh kayak kamu ngerasanya tuh kayak sering disakiti sama dia, kamu merasa banyak kesedihannya dibanding kebahagiaan gitu ya di awal ketika menjalani sama dia. Bahkan bisa dibilang tuh kayak banyak titik sedih tuh yang sudah kamu temui gitu ketika kamu sudah menjalin hubungan bersama dia gitu. Dan di sini Clarissa melihat ya bahwa bisa dibilang kamu sering gitu ya melewati ujian yang bisa dibilang tuh cukup memberatkan bagi diri kamu sendiri dan kondisi psikologis kamu. Karena di sini Clarissa melihat gitu, memang di awal begitu banyak gitu ya ujian tuh yang kayak udah kalian lewati. Mulai dari yang kayak kalian benar-benar hampir putus gitu, mulai dari kalian yang kayak putus nyambung gak jelas, mulai dari yang kayak dianya suka ghosting, mulai dari dia yang suka hilang tiba-tiba muncul kembali, dan kamu terkadang bingung gitu ya terhadap situasi yang terjadi, apa mau dia, apa harapan dia gitu, karena kayak kamu benar-benar gak tahu arah deh nantinya gitu, gak tahu arah sebenarnya hubungan ini tuh dibawa kemana, harapan dia itu seperti apa.
Dan dalam artian tuh kayak kamu merasa bahwa menjalin hubungan bersama dia tuh kayak terjebak dalam situasi yang rumit gitu. Kenapa terjebak dalam situasi yang rumit? Ya iya gitu, lawang dari pertama gitu ya, dari pertama sampai sekarang gitu, kamu belum benar-benar merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Yang ada dia hanya selalu membuat luka dan sakit hati. Alhasil ya kamu banyak, seperti yang saya bilang tadi gitu, kamu banyak merasakan sedihnya daripada bahagianya. Ya bisa dibilang ini adalah ujian terbesar yang memang harus kamu lewatin. Cuman kamu jangan menyerah dan kamu jangan patah hati. Karena di balik itu semuanya, saya yakin bahwa nanti apabila memang waktunya tepat gitu. Memang terkadang setiap insan, setiap pribadi itu dalam artian itu segi ujiannya itu berbeda-beda. Ada yang berat di awal tapi kemudiannya bahagia gitu. Ada yang bahagia di awal tapi nantinya itu kayak benar-benar kayak ngerasakan sebuah penderitaan. Dan di sini yang saya lihat yaitu ujian terberat kamu adalah ketika kamu pada saat masa pacaran sama dia. Tapi setelah kamu dia benar-benar sudah berubah menjadi yang pribadi yang benar-benar dewasa, dan dia benar-benar sudah bisa dalam artian tuh kayak menepati komitmen yang sudah dia buat gitu. Ya saya yakin bahwa nantinya setelah menikah gitu, setelah kamu dan dia menikah, dia akan menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya, dan nantinya kamu benar-benar bisa merasakan gitu. Jadi bisa dibilang tuh ya nih orang saat ini memang fase dia gitu masih dalam artian belum berubah gitu, tapi nantinya setelah mendekati jenjang yang lebih serius, pasti orang ini akan berubah dan bisa membuat kamu merasa bahagia dan bangga. Karena di sini ya banyak gejolak yang sudah kalian lewati gitu. Kalau bukan kamu yang ada di samping dia gitu, ya mungkin mereka nggak bakalan kuat. Tapi karena kamu orangnya tegar, kamu orangnya sabar, kamu orangnya penuh dengan ketawakalan gitu, ya kamu dalam artian bisa mempertahankan hubungan ini sampai detik ini gitu. Karena apabila orang lain gitu mungkin dari awal udah nggak kuat gitu, dan dari sinilah ini tuh kayak bisa dibilang tuh ujian kamu untuk menjemput kebahagiaan. Kamu jangan heran, kamu jangan salah gitu. Dan mungkin kamu saat ini tuh kayak merasa kayaknya nggak percaya deh gitu, kayaknya nggak percaya kalau ini orang itu benar-benar bisa benar-benar bisa berubah, benar-benar bisa menepati janji gitu. Mungkin ada sebagian di antara kalian tuh yang kayak merasa seperti itu. Tapi apabila Tuhan sudah mengizinkan gitu, kebahagiaan tersebut bisa kamu rasakan gitu. Kebahagiaan yang nyata, kebahagiaan yang sesungguhnya gitu. Jadi di sini kamu jangan salah persepsi. Clarissa melihat memang gitu ya, terkadang itu saat ini tuh kayak kamu bener-bener, intinya tuh kesedihan kamu saat ini tuh bener-bener paling banyak dibikin ulah itu dari dia gitu. Jadi kayak ya ada sih kesedihan lain gitu, cuman titik terberatnya itu kesedihan itu kayak sumbernya itu dari dia gitu. Cuman ya kamu untuk saat ini tuh dalam artian tuh apa yang sudah kamu lakukan, berusaha sabar, berusaha tawakal, berusaha ikhlas, itu sudah benar gitu. Dan saya yakin gitu apabila memang waktunya sudah tiba, pasti orang ini tuh bakalan berubah juga. Mungkin ya kamu saat ini benar-benar sudah posisinya tuh kayak hampir menyerah, nggak tahu berbuat apa lagi gitu, karena segala sesuatunya tuh kayak udah kamu kerahkan tapi juga gak membuahkan hasil yang signifikan. Terus di sini Clarissa melihat ya benar-benar bisa dibilang ya kamu nantinya akan dalam artian tuh kayak dekat dengan dia. Di awal sih memang indah gitu cinta yang kamu rasakan, tapi setelah kamu benar-benar dimiliki dia gitu, intinya tuh kayak kamu berhasil jadian sama dia, pasti di awal nggak lama-lama deh gitu, pasti kayak setelah kamu jadian gitu, pasti kayak orang ini tuh sudah berulah dan bikin kamu merasa sedih, merasa kecewa, merasa dalam arti tuh nggak dihargain, merasa dibojokkan, merasa dia membenarkan diri sendiri, diri dia sendiri gitu. Tapi ya itu namanya ujian cinta. Tapi setelahnya gitu, setelah kamu benar-benar bisa melewati, saya yakin kebahagiaan tersebut akan datang gitu. Dan di sini memang sepertinya tuh kayak banyak luka atau rasa sakit hati yang kamu rasakan saat kamu bener-bener sama dia nantinya gitu, atau bisa dibilang saat ini kamu sudah merasa dekat sama dia gitu. Tapi percaya bahwa di balik sakit hati, apabila memang waktunya sudah tiba, pasti akan ada kebahagiaan. Terkadang kamu juga kayak suka ngerasa ya bahwa kayak cuma kamu sendiri yang intinya tuh kayak merasa memikul beban berat ini, sedangkan dia nggak pernah mikirin kamu. Ya memang iya gitu, yang saya lihat itu seperti itu. Cuman di sini Clarissa melihat apabila memang fasenya orang ini tuh berubah sudah hadir gitu, pasti orang ini tuh akan lebih ngerti kamu lagi gitu. Walaupun untuk saat ini dia benar-benar nggak bisa ngertiin kamu, dan intinya tuh kayak lebih banyak
dia tuh kayak ngebuat kesedihan gitu, bukan malah justru kayak bikin kamu ngerasa bahagia atau gimana gitu. Cuman ya Clarissa yakin gitu bahwa nantinya orang ini bakalan bisa ngertiin kamu kok, lebih bisa peka lagi lah gitu sama kamu. Terus juga di sini kamu juga nantinya tuh akan menghadapi situasi yang kayak eh kamu ingin mengakhiri aja hubungan sama dia gitu, karena ya sudah banyak gitu ya kesedihan yang kamu rasakan, sudah banyak luka yang dia buat gitu. Tapi nantinya orang ini tuh kayak ketika kamu ingin meminta mengakhiri hubungan ini, tapi orang ini tuh kayak nggak mau gitu, dia ingin selalu deket dengan kamu, dia nggak ingin kamu tinggalkan gitu. Yang artinya tuh apa gitu ya, lambat laun pasti orang ini tuh akan bisa berubah dengan sendirinya gitu. Jadi buat kamu sih jangan merasa cemas ya gitu, dalam artian tuh ini orang kayaknya nggak bisa berubah deh seumur hidup dia. Kamu nggak tahu namanya keajaiban Tuhan gitu. Kalau bisa keajaiban Tuhan sudah tiba gitu, pasti yang namanya transisi kehidupan pasti akan terjadi. Yang semula flashback ke belakang kamu melewati kesedihan, kedepannya kamu akan menjemput kebahagiaan dengan momen yang indah, dengan momen yang benar-benar membahagiakan. Jadi seperti itu. Terus di sini kita lihat untuk kartu oracle-nya. Oke. Kartu yang pertama di sini ada kartu Clairsentience, ada kartu You Know What to Do. Di sini ada kartu Chakra Learning, dan di sini ada kartu Moon Cycles. Kemudian di sini ada kartu Nature. Di sini Clarissa melihat ya bahwa bisa dibilang tuh kayak di saat kamu nantinya tuh kayak menjalin hubungan sama dia gitu, atau saat ini kamu memang sudah deket sama dia gitu, kamu kayak merasa ya dalam artian tuh kayak butuh penghibur diri gitu, karena kayak kamu nggak bisa menikmati kebahagiaan gitu, karena apa ya, orang ini tuh hanya membuat kesedihan aja, nggak bisa bahagiain kamu gitu, dan itu kamu juga menyadarinya sendiri. Dan di sini kamu nantinya tuh akan berusaha mencari titik terang gitu, titik terang dari hubungan yang saat ini sedang kamu jalani. Dalam artian tuh kayak nantinya kamu akan dihadapkan sebuah momen gitu. Aku harus mempertahankan, mengikhlaskan atau melepaskan gitu. Kamu nantinya akan dihadapkan sama momen tersebut. Cuman ya setelah kamu nantinya itu bener-bener apa ya, mempertimbangkan bagaimana mempertimbangkan secara keras, mempertimbangkan secara apa gitu. Cuman saya yakin bahwa ujung-ujungnya nanti kamu juga tetap gitu bersatu sama dia gitu. Walaupun ya bisa dibilang tuh kayak kalian harus kayak melewati yang masa-masa berantem balik lagi gitu. Cuma nanti apabila memang waktunya sudah tiba, ya pasti semuanya akan berubah menjadi indah, berubah menjadi apa yang kamu inginkan. Dan di sini aku melihat ya bahwa memang tuh kayak orang ini tuh bisa dibilang tuh kayak masih jauh dikatakan serius gitu, karena apa ya, orang ini tuh kayak masih belum bisa apa ya, bener-bener belum bisa memaknai arti keseriusan gitu. Dia bilang aku serius sama kamu gitu, tapi buktinya apa gitu, orang ini tuh kayak bener-bener belum bisa memaknai keseriusan tersebut gitu. Dan di sini di masa yang akan datang Clarissa melihat gitu bahwa orang ini nantinya akan mendapatkan sebuah pelajaran yang berarti, pelajaran tentang memaknai apa ya, dalam artian tuh arti keseriusan yang sesungguhnya. Dan disitulah nantinya kamu akan benar-benar bisa mendapatkan cinta yang natural dari dia, dalam artian tuh kayak cinta yang alami dari dia setelah orang ini tuh benar-benar sudah berubah, sudah bisa memaknai arti keseriusan gitu. Dan di sini memang Clarissa melihat ya bahwa saat ini mungkin cenderung kamu yang berjuang gitu, tapi di masa yang akan datang kamu yang nanti akan diperjuangkan gitu, karena semuanya bakalan berbalik gitu. Semuanya berbalik setelah kamu benar-benar yang kayak apa ya, dalam artian sudah menyerah lagi deh, nggak tahu berbuat apa gitu, karena semua sudah kamu lakukan tapi ternyata itu kayak sia-sia gitu, dia nggak ada perubahan gitu. Dan setelah itu gitu semuanya akan berbalik gitu, dia akan dalam artian tuh berusaha berjuang, akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya, demi tidak ingin kehilangan diri kamu. Jadi seperti itu. Terus di sini kita coba lihat kartu tarot yang selanjutnya. Oke. Siapa cinta sejati kamu? Di sini ada kartu Four of Wands,
Kemudian ada kartu The Moon. Dan di sini ada kartu The Sun. Dan di sini ada kartu Six of Wands. Dan di sini ada kartu The High Priestess. Oke. Ini kita clear up terlebih dahulu. Yes, di sini Four of Wands menggambarkan tentang apa ya? Bisa dibilang tuh kayak memang gitu ya, dalam artian tuh kayak kamu sangat mengimpi-impikan gitu, bisa berbahagia bersama dia, bisa berbahagia sama orang yang kamu sayang gitu. Tapi setelah kamu melihat semuanya seperti ini gitu, kamu jadi kayak merasa ragu, bener nggak aku bisa berbahagia dengan dia di masa yang akan datang gitu. Cuman ya seperti yang saya bilang tadi gitu, kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu cemas gitu. Jadi bisa dibilang saat ini yang kamu hadapi adalah salah satu ujian untuk menuju kebahagiaan. Terus juga di sini ada kartu The Moon gitu. The Moon menggambarkan tentang sebenarnya tuh kayak sebenarnya yang kamu cari selama ini tuh sederhana gitu. Dalam artian tuh kayak cukup kamu bisa ngertiin aku, cukup kamu bisa bertanggung jawab, cukup kamu bisa dalam artian menjalani komitmen yang sudah kamu buat gitu. Ya sudah gitu, dalam artian tuh dalam artian tuh yang kamu cari sudah kamu dapatkan gitu, karena kamu itu bukan tipe seseorang itu yang banyak menentang, banyak nguluk, banyak ulah, banyak tingkah gitu. Udah gitu, cukup setia gitu, bisa ngertiin kamu, bisa ngimbangin kamu, dalam artian tuh bisa sama-sama memperjuangkan, sama-sama berkorban. Udah cukup gitu. Jadi kayak nggak perlu yang kamu harus gini, kamu harus itu, kamu harus A, harus B, harus C, nggak perlu gitu. Cukup itu aja, yang penting ya kamu benar-benar bisa berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Terus kalian saya juga melihat ya, di sini ada kartu The Sun gitu. Kartu The Sun tuh menggambarkan tentang dalam artian tuh memang ya saat ini tuh kayak bener-bener udah banyak deh rintangan ujian yang udah kalian hadapi. Cuman ya bisa dibilang tuh rasanya tuh kayak tinggal selangkah lagi gitu. Tinggal selangkah lagi, masa depan yang cerah sudah menanti kamu. Jadi untuk saat ini gitu, kamu benar-benar harus bisa dalam artian tuh berjuang, berkorban gitu ya, sembari menunggu perubahan dari dia. Karena di sini gitu ya, yang namanya perjalanan indah itu akan tercipta setelah kamu melewati kesedihan. Terus juga di sini ada kartu The High Priestess, artinya menggambarkan tentang ya Tuhan Maha Adil. Dalam artian tuh nggak setiap orang akan selalu terus merasakan kesedihan. Ada kalanya dia juga nanti akan merasa berbahagia apabila memang waktunya sudah tiba. Jadi seperti itu. Jadi buat kamu jangan pesimis sih gitu. Dalam artian tuh nih orang kayaknya nggak bisa diharapkan lagi, nih orang kayaknya bener-bener nggak bisa bikin aku bahagia deh gitu, nih orang kayaknya cuma bikin aku ngerasa sedih aja gitu. Kamu jangan berpikir seperti itu, karena ya saya yakin bahwa di masa yang akan datang gitu, kamu akan menikmati keindahan yang sesungguhnya apabila memang waktunya sudah tiba. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin aku mulai dari awal sampai akhir. Dan terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang udah selalu setia nungguin video dari aku. Dan aku ingetin lagi buat teman-teman semuanya yang ingin gabung di private reading atau personal reading, kalian bisa lihat tentang cara-caranya, langkah-langkahnya, dan daftar please-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan ya subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke? Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih.